Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini bertemu lagi dengan Ustazah Hastri di materi adab. Sebelum pembelajarannya dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya, Ustazah akan sampaikan kesepakatan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, menonton video pembelajaran hingga tuntas. Yang kedua, pastikan duduk tegak ketika menonton video. Yang ketiga, fokus ketika menonton video. Yang keempat, memahami isi video. Dan yang kelima, mengerjakan proyek setelah teman-teman tuntas menonton video pembelajaran. Selanjutnya, di materi adab ini, Ustazah akan sampaikan mengenai adab dan praktek wudhu sesuai dengan adabnya. Sebelumnya, Ustazah akan sampaikan definisi adab wudhu terlebih dahulu. Apakah yang dimaksud dengan adab wudhu? Adab wudhu adalah aturan atau tata cara ketika berwudhu. Ketika teman-teman berwudhu pun ada tata caranya yang baik. Kemudian di sini ada adab wudhunya. Apa saja adab wudhunya? Yang pertama, adab wudhu yang pertama membaca basmalah ketika hendak berwudhu atau ketika hendak wudhu. Setiap kegiatan yang diawali dengan basmalah, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoinya dan akan memberikan pahala. Yang kedua, wudhu menggunakan air dengan hemat. Ketika teman-teman berwudhu, pastikan menyalakan kerannya tidak terlalu besar sehingga tidak banyak air yang mengalir. Jadi pastikan ketika teman-teman berwudhu menggunakan keran, menyalakan kerannya pelan-pelan saja dan tidak terlalu besar. Kemudian yang ketiga, mendahulukan anggota wudhu sebelah kanan. Contohnya, ketika teman-teman mencuci tangan atau membasuh kedua tangan ketika berwudhu, dahulukanlah tangan kanan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali dan tidak berlebihan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu berdoa setelah wudhu. Ustazah yakin teman-teman sudah tahu ya dengan doa wudhunya atau doa setelah berwudhunya. Dan Ustazah yakin teman-teman sudah paham juga dengan doa setelah wudhu. Selanjutnya, praktik wudhu. Nah, supaya teman-teman tahu bagaimana praktik wudhunya, praktik wudhu sesuai adab, kita simak video berikut ini ya. Silakan teman-teman lihat videonya. Kita lihat videonya. Boleh disimak ya. 1. Menyalakan keran tidak perlu besar-besar airnya, usahakan secukupnya saja. Sebab Rasulullah SAW melarang kita berbuat boros menggunakan air. 2. Berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas. 3. Membaca Bismillah. 4. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. 5. Mengambil air dengan tangan kanan dan dimasukkan ke dalam mulut, lalu sekaligus melalui 1 cidukan. Kemudian air dikeluarkan dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. 6. Membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali.
7. Membasuh tangan kanan kemudian kiri hingga siku sebanyak 3 kali. Jangan lupakan siku ya. 8. Membasuh kepala 1 kali termasuk dalamnya telinga. 9. Membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. 10. Membaca doa setelah berwudu. Nah, itulah praktek wudhu sesuai dengan adabnya. Di dalam video tersebut dijelaskan juga ketika menyalakan keran tidak terlalu besar. Karena Rasulullah SAW pun melarang kita untuk berbuat boros dalam menggunakan air. Selanjutnya, nah ini dia doa setelah wudhu. Kita doa sama-sama ya, kita bacakan bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Alhamdulillah, doa setelah wudhunya sudah Ustazah sampaikan juga. Ustazah yakin teman-teman sudah hafal dengan doa setelah wudhu. Karena ketika teman-teman berada di sekolah, teman-teman selalu membaca doanya ketika teman-teman telah melakukan wudhu. Selanjutnya kesimpulan dari materi yang Ustazah sampaikan, yaitu yang pertama, adab wudhu adalah aturan atau tata cara ketika wudhu. Lalu yang kedua, praktek wudhu. Nah, di sini ada gambaran beberapa gerakan wudhu atau gerakan praktek wudhu. Ada hikmah pelajaran juga yang bisa diambil dari materi yang Ustazah sampaikan tadi. Yang pertama, dapat mengetahui yang dimaksud dengan adab wudhu. Yang kedua, dapat mengetahui praktek wudhu sesuai dengan adabnya. Lalu, setelah teman-teman tuntas melihat video pembelajarannya, ada proyek yang harus teman-teman kerjakan. Proyeknya adalah melakukan praktek wudhu sesuai adab. Dan teman-teman kirimkan tugas tersebut melalui Classroom dalam bentuk video. Teman-teman selamat mengerjakan proyek ya. Ustazah tunggu teman-teman mengumpulkan proyek di Classroom. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya bagi Ustazah sendiri ya. Selamat mengerjakan proyek dan tetap semangat belajar di rumah. Ustazah cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.